Sunday is a precious gift. Hari ini Tuhan jadikan bagi kita supaya kita bisa merayakan betapa besarnya kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sadari satu hal, kita adalah sasaran utama dari kasih karunia Tuhan. Jadi, dialah yang menjadi pusat puji-pujian dan ucapan syukur kita. So Royals, mari ajak seluruh anggota keluarga kita untuk datang ke rumah Tuhan dan membawa ucapan syukur, sorak-sorai kita, dan puji-pujian kita bagi Sang Raja di atas segala raja. Sunday is a precious gift. Tidak ada satupun dari kita yang mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Saya percaya bahwa hidup kita tidak bergantung pada pekerjaan ataupun status kita, melainkan sepenuhnya bergantung pada kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Sebagai wujud kesadaran bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber dan pemelihara hidup kita, maka setiap hari Minggu kita berhenti dari segala kesibukan, mendedikasikan waktu kita untuk mengingat dan menguduskannya sebagai hari Sabat dengan beribadah di rumah Tuhan. So stop worrying and stop worshiping. Sunday is a precious gift. So mari kita rayakan kasih dan kuasa Allah yang begitu sempurna, dan mari bersepakat serta mengaminkan setiap firman yang disampaikan, sebab firman Tuhan itu berkuasa. Ekspresikan rasa kagum dan syukur kita dalam pujian dan penyembahan, sebab kemenangan kita hanya ada di dalam Kristus. Christ is a yes to all of His promises, and amen to all of His glory. Sunday is a precious gift. Persembahan bukan sebuah rutinitas di ibadah minggu dan mencukupkan keperluan gereja saja. Tetapi ini adalah bentuk melimpahnya ucapan syukur kita kepada Allah, sebab Ia telah lebih dahulu memberikan nyawanya di kayu salib bagi keselamatan kita, dan tentu juga anugerah pemeliharaan pada kita setiap hari. Mari kita bawa persembahan bukan karena paksaan, tetapi dengan sukacita dan rasa syukur. So, Royal Family, let's bring offering to the King. Because Sunday is a precious gift. Mari kita melayani Tuhan bersama di dalam keluarga kerajaan Allah. Gunakan setiap talenta yang Tuhan sudah anugerahkan untuk kemuliaan nama-Nya. Tuhan bekerja melalui setiap pribadi dengan satu tujuan, supaya setiap orang bisa melihat pribadi Raja kita melalui keluarga Rock Young Adult. Mari bertumbuh bersama dalam Kingdom Community, dan mari melayani Dia dengan segenap hati. As we serve, we grow deeper in Christ, and let His name be glorified through us. Sunday is a precious gift. Karena di gereja ini kita berkesempatan berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Mari menjadi jemaat yang penuh dengan kehangatan kasih Kristus, saling menyapa, saling menerima, saling melayani satu dengan yang lain, serta mulai memperhatikan kebutuhan yang lain dan menempatkan mereka lebih tinggi dari diri sendiri. So Royal Family, let us serve other people first. Sunday is a precious gift. Hari ini telah diberikan pada kita untuk kita dapat beristirahat. Allah pun beristirahat setelah menciptakan kita di hari yang ke-7 untuk dapat menikmati hubungan yang indah, di mana Allah menjadikan semuanya itu baik. Hari ini bukan sekedar ibadah umat beragama, it is way more than that. Hari ini adalah celebration dari janjinya, dari kuasanya, dan dari kasihnya yang terus bekerja bagi kita. Royal Family, mari kita prioritaskan hari ini dengan kehadiran kita. Karena kehadiran kita akan menguatkan yang lain. Your presence can encourage others to stay faithful to the purpose of today. Today is a precious gift, and we're called to be the influencer of this world. And these are from our hearts to yours. Yang siap dipakai sebagai alat kerajaannya, tepuk tangan lebih keras lagi buat Allah kita. And praise God. Sebab Dia yang memerintah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Ada amin. Mari kita bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, yang kudus, kepunyaan Allah, pemerintahan
terpilih. Katakan imamat yang rajani. Yes. Bangsa yang kudus, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, memberitakan perbuatannya. Are you ready, church? Dunia melihat kuasa-Mu dinyatakan, dan semua bangsa akan sujud menyembah Yesus Kristus, Dia Raja mulia yang akan datang memerintah selamanya. Katakan bersama kita. Tepuk tangan buat Raja kita yang dahsyat. Sama-sama mari nyatakan. Kita bangsa yang terpilih. Nyatakan imanmu saudara. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Untuk apa saudara? Yes. Perbuatannya yang besar. Dunia melihat kuasa-Mu dinyatakan. Amin. Semua bangsa akan sujud menyembah Yesus Kristus, Raja mulia yang telah datang memerintah selamanya bersama kita. Haleluya. Kerajaan-Mu tetap untuk selama-lamanya Tuhan. Mari serahkan bersama. Yang memerintah, yang berkuasa, Yesus Raja. Yang memerintah, siapa namanya? Yesus Raja. Dunia melihat kuasa-Mu dinyatakan, dan semua bangsa akan sujud menyembah Yesus Kristus, Dia Raja mulia yang telah datang memerintah selamanya. Sekali lagi royal. Dunia melihat kuasa-Mu dinyatakan. Amin. Semua bangsa akan sujud menyembah Yesus Kristus, Raja mulia yang telah datang memerintah selamanya. Katakan bersama kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebelum duduk, berikan salam kepada minimal 2 orang di kanan kirimu. Katakan, aku siap menjadi agen kerajaan Allah. Come on. Haleluya, silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Tema kita bulan Maret ini adalah tentang the mustard seed, yaitu biji sesawi. Dari Markus pasal keempat, 31 dan 32. Hal kerajaan Allah seperti seumpama biji sesawi. Ketika saya pergi ke Israel, biji sesawi itu kecil sekali. Seperti sebutir pasir aja. Dan harus ditaburkan di tanah. Di tanah itu menggambarkan tentang hidup kita. Biji itu paling kecil, katakan paling kecil. Paling tidak berarti, paling insignifikan dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi ketika dia ditaburkan, sebelumnya belum ditaburkan, dilepaskan, dia tumbuh menjadi lebih besar dari sayuran yang lain. Dan memang agak besar gitu, ya. Sesawi itu bukan sawi seperti yang ada di pasar itu, saudara ya. Jadi ada kayunya, cabang-cabangnya kayak kayu. Dan bahkan burung-burung bisa rest di situ. Saya percaya ini tentang kedewasaan. Kita menerima dalam surat Petrus sekarang benih ilahi.
Kalau orang dilahirkan kembali, dia itu dilahirkan dari benih ilahi. Firman Tuhan itu hidup. Kenapa kecil? Kenapa Tuhan tidak bicara kalau harus punya iman sebesar gunung? Bahkan dalam Markus 11 dikatakan bisa memindahkan, kalau tidak bimbang. Dia bisa memindahkan gunung, saudara. Ada satu kesaksian menarik dari seorang teman saya, yaitu pendeta Rufinus Kadang, di Serui, saudara. Ketika saya ke sana, saya dapat kesaksian yang sangat indah. Gedung gereja GBI yang ada di situ, itu ada di samping bandara, tidak terlalu jauh. Dan bandara akan dilebarkan, dibesarkan, dan dia diperintahkan untuk pindah. Dia mengajak jemaat untuk apa? Dia bilang memang kita kecil, tapi kita punya Tuhan yang besar. Dan mereka berdoa supaya bukan mereka yang pindah, tapi bandaranya yang pindah, saudaraku. Mereka kutip Markus pasal 11. Dan luar biasa gedung gereja memang bagus, besar, saudara. Tapi memang benar-benar jangan main-main dengan orang Kristen yang berdoa. The praying Christian. Bandaranya yang pindah, saudara. Luar biasa, saudaraku. Luar biasa sekali. Tapi ini gambaran di mana benar-benar faith itu kekuatan yang luar biasa. Tidak penting besarnya. Yang penting itu hidup. Saudara, gunung itu boleh besar, tapi kan tidak hidup. Biji sesawi kecil, tapi ada kehidupan di dalamnya. Dan kehidupan itu siapa? Roh Kudus di dalam kita. Christ in us. Firman Tuhan berkata, Christ in you is the hope of glory. Pengharapan akan kemuliaan. Karena itu saudaraku harus ditaburkan di tanah. Jadi kalau cuma di dalam gedung gereja, apa-apa cuma di situ. Dan kita tidak, yaitu menunjukkan kuasa Tuhan. Kita tidak engage dengan dunia ini, nothing happen. Tapi firman Allah berkata akan bertumbuh besar. Ketika persekutuan doa di rumah itu kecil sekali kan. Ya cuma saya mulai dengan 2 orang saja yang mau saya layani, yaitu istri saya dan ibu mertua saya. Tapi hari ini saudaraku, ketika saya pindah ke Bali diperintahkan Tuhan, obedience is the key. Maka hari ini dengan anugerah Tuhan 425 jemaat di 425 kota, saudara ya. Dan tahun ini kalau Tuhan izinkan tambah 75, 500. Kalau Tuhan izinkan 2 kali lipat jadi 1000. Dan Tuhan masih bilang, masih terlalu kecil. We serve a great God. We serve a big Messiah. Tuhan memberkati kita semua. Jangan pandang dirimu kecil. Yang penting ada kehidupan di dalamnya. Christ in you, the hope of glory. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom Royals. Ya, selamat datang di ibadah Rock Young Adult, ibadah dewasa muda ya. Kombinasi jemaat yang luar biasa karena di sini ada jemaat-jemaat senior tapi berjiwa muda. Tadi saya lihat beberapa ada yang bersorak-sorak waktu lagu pujian, dan juga jemaat-jemaat yang muda tapi berpikir secara dewasa, berpikir secara bijak. Jadi ini adalah kombinasi yang luar biasa di Rock Young Adult. Gak kerasa ya, sekarang udah Maret mau akhir, minggu depan sudah Paskah. Perasaan baru 3 bulan lalu kita tahun baru, sekarang udah ngelewatin Imlek, Valentine, juga kemarin kita menggunakan hak angket kita ya untuk hak pilih kita untuk pemilu. Lalu tanggal 20 kita udah menemukan siapa pemenang untuk pemimpin kita. Kita percaya siapapun yang memimpin kita itu adalah pilihan dari Tuhan. Gak akan ada perubahan kalau kitanya sendiri gak mau berubah. Ya. Karena waktu sangat singkat, seperti di Mazmur katakan bahwa hidup manusia seperti rumput, yang pagi tumbuh, sorenya sudah layu dan lisut. Makanya di Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kita untuk menghitung hari-hari kita agar kami memperoleh hati yang bijaksana. Gimana caranya menjadi hati yang bijak? Ciri orang yang bijak biasanya bayar pajak. Nah kalau orang bijak bayar pajak, itu kan untuk pemerintah, apalagi untuk Tuhan. Jadi saatnya orang bijak selain bayar pajak juga bayar persembahan. Sebentar lagi kita akan persembahan, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Yuk sekarang kita berdoa untuk memberikan kepada yang menjadi haknya Allah. Bapak terima kasih siang hari ini kami bisa berkumpul untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya kehadiran kami tidak sia-sia dan kami percaya persembahan kami adalah untuk kehidupan kami, untuk Engkau saja, untuk kemuliaan-Mu saja. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan dari apa yang kami punya. Kami percaya persembahan kami bisa untuk memperlebar kerajaan-Mu. Berkati tangan-tangan yang memberi, kami percaya kami memberi dengan sukacita, kerelaan hati karena kami sudah Kau tebus, kami sudah Kau selamatkan.
Terima kasih Bapak. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan untuk memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, boleh saya tanya siapa yang baru pertama kali hadir di ibadah Rock Young Adult? Bisa angkat tangan yang baru pertama kali hadir. Oh, ada satu orang yang baru pertama kali hadir. Selamat datang di ibadah Rock Young Adult. Nanti tim master akan menyambut. Kalau nggak usah tim master, sebelahnya tolong sambut ya. Oh ya, nanti bagi yang baru pertama kali hadir dan beberapa kali datang tapi belum berkomsel, pulang dari ibadah bisa ke Casey Booth yang ada di depan, yang ada sofanya untuk mendaftarkan diri untuk berkomsel. Untuk kita bertumbuh lagi, untuk kita dimuridkan, mempunyai komunitas yang jelas. Silakan nanti pulang dari sini ke Casey Booth. Hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Hani Yasaputra. Beliau adalah gembala rock dari Brisbane, Australia ya. Jadi beliau jauh-jauh dari Australia untuk datang melayani kita, memberkati kita. Tadi pagi kalau nggak salah di RCC ya Pak ya. Wah jadi kebut-kebutan dari RCC ke sini, habis ini makan siang dulu berarti. Ya oke. Sedikit informasi mengenai siapa yang akan jadi pembicara hari ini. Pastor Hani ini adalah seorang ayah, dan dia mempunyai 3 orang buah hati dan dari seorang istri ya Pak ya. Ya. Salah satu anaknya, pasangannya itu Tiffany dan Teguh kapan hari pernah di storyteller di sini tahun lalu. Ya kalau ada yang masih ingat ada sepasang suami istri yang kesaksian di sini pakai agak-agak Inggris ya. Ya kalau yang Jawa itu Sigit lain, bukan. Ini yang Inggris itu dari Brisbane, Australia. Itu adalah putra-putrinya dari Pak Hani. Kemarin juga saya sempat ngirim. Saya kan nggak begitu kenal dengan Pak Hani, jadi saya sempat ngirim orang dalam untuk pengen tahu Pak Hani seperti apa sih. Saya dapat informasi dari orang dalam, katanya Pak Hani ini orang yang sangat melayani sekali. Di gerejanya sendiri sampai mau menguti sampah di gerejanya sendiri. Bayangin di Australia mau menguti sampah, di kita aja belum tentu nih, ya kan. Ini juga jadi budaya yang bagus yang bisa kita ikutin. Juga beliau orang yang sangat detail untuk bisa datang melayani Tuhan. Beliau katanya juga suka nyetrika baju sendiri, milih baju sendiri. Sampai lipetan terkecilnya kalau ada yang kurang rapi, dirapikan lagi. Ya, berarti itu luar biasa banget. Apalagi nanti firman Tuhan kita percaya akan disampaikan secara sistematis, terstruktur dan masif ya. Oke, bukan Prabowo. Untuk minggu depan kita akan dilayani oleh PDM Pendeta Muda Hizkia Setiawan. Beliau adalah Royal Teaching Pastor kita. Ya. Akan ada kebenaran gospel baru yang akan diberikan kepada beliau sesuai dengan hashtagnya gospel must be get younger ya. Oke. Untuk yang mengikuti Instagram kita di royal.surabaya, hari Rabu tetap akan ada quick words, yaitu poin penting dari ibadah hari ini, khotbah akan dibawakan oleh Daniel Kristanto. Wah. Rapper ya. Kita kira rapper. Beliau adalah desain dan sosial media ministry member. Mungkin yang mana orangnya, mungkin kalau saudara-saudara lihat suka ada yang keliling-keliling bawa HP, nyuting kalian itu orangnya ya. Itu biasa dipanggil Mas Dani. Oke. Juga pengumuman berikutnya ada Passover Remembrance. Jadi Jumat depan akan ada ibadah Jumat Agung ya, Good Friday di Royals. Jam 9.30 sudah open door. Jadi saya ulang, jam 9.30 sudah open door. Akan dilayani oleh Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana dengan tema Celebrate Jesus Christ. Jadi saya berharap saudara-saudari bisa datang untuk beribadah tepat waktu. Kalau bisa datang lebih dulu ya, untuk kalau mau duduk lebih depan. Berikutnya ada multimedia open recruitment. Jadi bagi jemaat yang rindu untuk melayani Tuhan dalam bidang multimedia, bisa untuk mendaftarkan diri untuk di bidang multimedia. Nanti menghubungi Kak Nancy Piri. Ya, Kak Nancy Piri yang kapan hari pernah ibadah di sini. Atau mungkin jemaat yang pernah sering datang di awal, dulu masih ada video pastoral yang warna-warni kayak Power Rangers. Nah, Kak Nancy itu yang Rangers Pink. Yang warna pink itu Kak Nancy. Jadi ingat yang agak-agak warna pink itu adalah dia. Oke, sekian pengumuman. Pulang dari sini ada tim hospitality sudah menyiapkan tahu isi di depan. Jadi kita akan diberkati tahu isi oleh tim hospitality. Silakan mengambil dengan tahu diri ya. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa pengumumannya ya. Mari kita berdiri bersama-sama Real Family. Firman Tuhan berkata, sebab hanya oleh kasih karunia kita diselamatkan. Amin. Itu semua bukan hasil usaha kita.
Itu semua bukan karena seberapa aktif kita melayani Tuhan di gereja. Itu semua bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Itu semua juga bukan karena apa posisi kita, status sosial kita. Tapi semua hanya karena kemurahan Tuhan. Semua hanya karena pemberian Allah yang setuju dengan saya, sorak-sorai untuk Tuhan. Mari kita fokus hati kita, pandang ke salib Kristus. Pandang anugerahnya yang mulia. Kami menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji. Sebab Kau yang layak terima segala pujian kami. Dan Kau yang layak terima hidup kami Tuhan. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya ku mau sembah-Mu. Mari nyatakan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Yes, Lord. Yang selamatkan kita. Yes. Hidupku, dengan apa akan ku
tidak ada satupun yang kami bisa banggakan, Tuhan. Semua hanya karena oleh anugerah-Mu. Sebab kami mau bersyukur kepadamu. Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak. Sama-sama kita sembah Tuhan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Nyatakan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku, come on, menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya ku bersyukur kepadamu. And I will worship you. And I will worship you. And I will give my heart. And I will give my heart. And I will give my soul. Mari sembah Dia. Mari nyatakan keagungan-Mu. Nyatakan pengagungan-Mu untuk gereja kita. Terima kasih Tuhan. Kau layak disembah. Sungguh hanya Kau yang layak. Sungguh tiada yang lain. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena perbuatanku. Semua karena rahmat-Mu, bukan apa yang mampu aku buat. Semua karena kemurahan. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Kau anggap aku berharga. Kau beri nilai kepadaku. Pengorbanan-Mu sempurna. Sungguh semua karena kasih-Mu kepadaku Tuhan. We bow down to You, Lord. We bow down to You, Lord. Mari dengan segenap hati kita nyatakan ucapan syukur. Dengan apa kan ku balas dari hati. Ku bersyukur. Mari. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati
segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, selama-lamanya. Thank you, Lord. Nikmati kasih daripada Tuhan. Kalau saudara merasa saudara bisa memberi kepada Tuhan, saudara salah besar. Segala yang kita terima ini adalah pemberian daripada Dia. Biarlah saudara datang menghampiri tahta kasih karunia itu dengan segala kerendahan hati. Our God is a big God. Awesome God. Amazing God. Kapan lagi saudara mau menyerahkan hidup ini kepada Tuhan? Jesus. Bapak, saat ini Tuhan, hamba minta urapan-Mu, hamba minta penyertaan-Mu untuk setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba Tuhan. Biarlah itu menjadi satu ukiran di dalam setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam menghadapi satu masa depan yang tidak menentu, masa depan yang cukup menakutkan. Karena banyaknya Allah-Allah kecil lainnya yang kami hadapi, keturunan kami hadapi. Biarlah Tuhan sebagai umat kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan, mereka bisa, kami semua bisa mempertontonkan, menunjukkan iman kami kepada Engkau, Allah yang kami percaya, walaupun kami tidak melihat secara mata kasat, tapi Engkau ada. Biarlah Tuhan dari iman ke iman Tuhan, dari satu kemenangan kepada kemenangan, kami bisa beritahukan kepada dunia ini Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau hidup, Engkau luar biasa. Kalau kami tidak memiliki apa-apa Tuhan, mungkin hari ini hanya pengharapan yang kecil saja, iman yang kecil saja. Engkau mengatakan itu cukup. I'm the atomic God. I'm the God of little bit. I'm the God of small things. That's enough. Kalau saudara berikan itu ke dalam tangan Kristus, maka semuanya akan jadi dan diberikan kepada saudara. Ia tidak pernah menahan sesuatu yang baik dari orang yang hidupnya berkenan di hadapan Dia. Thank you Lord. Hamba percaya Engkau akan berikan blessing, Engkau akan berikan miracle kepada banyak orang hari ini Tuhan. Terima kasih. Speak Lord. Your servant hears. In Jesus name. Dalam nama Yesus, semua katakan sama-sama. Amin. Salami kiri kanan saudara, silakan saudara duduk. Salah satu hal saya senang sekali kalau diizinkan untuk sharing di tempat ini adalah saya tahu persis saya 10 tahun lebih muda lagi setiap kali ke sini. Ya, tadi di RCC kumis saya putih, rambut saya putih, tapi ketika menuju kemari tiba-tiba jadi hitam semuanya. Lihat pengumuman saja kita harus simak saudara. Di gereja lain pengumuman lewat gitu aja. Ya, jadi pertahankan apa yang sudah ada di sini. Di Surabaya ini banyak gereja bagus, saudara. Bagus sekali. Ya, banyak gereja bagus. Tetapi Tuhan pilih kalian untuk menjadi pekulier. Ya, memang beda sih, memang beda. Tapi pertahankan itu, pertahankan itu. Ya, sebab saya tahu persis bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah. Terus saya lihat jiwa-jiwa yang masih muda nih semangat, saudara, semangat benar.
Jadi adalah istilah begini, saya bisa invest lagi di dalam kehidupan, ya, daripada kalian yang akan bertumbuh, yang akan lebih strong lagi. Dan saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan akan benar-benar saudara nikmati dari hari demi hari. Baik, saya akan bicara tentang the atomic God, the God of small things, the God of little bit. Karena Tuhan itu tidak perlu yang banyak-banyak. Apapun yang saudara serahkan, apapun yang saudara miliki hari ini, mungkin saudara terhempas oleh karena permasalahan yang kemarin saudara hadapi. Saudara berdarah-darah, tetapi apapun yang tersisa di dalam hati saudara, di dalam kehidupan saudara, jika Anda persembahkan itu ke tangan Tuhan, Tuhan tidak pernah tolak. Tuhan akan pakai. Walaupun mungkin saudara katakan begini, aku tidak punya apa-apa. Hari ini aku cuma bawa diriku ke tempat ini. Pada waktu saudara memuji, dengan apakah aku bisa balas kasihnya Tuhan? Saudara angkat tangan. Tahukah saudara tangan yang tidak terlihat itu, dari tangan Tuhan sedang memegang tangan saudara. Dia pegang saudara, dia katakan, I'm here my son, I'm here my daughter. Saya akan baca dari Matius 17. Memang yang tertera di sana cuma ayat 20, tapi saya ingin saudara menyimak dari ayat 14 sampai 21. Dikatakan begini, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita sekali, ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari dengan keras. Terjemahan bahasa Inggrisnya luar biasa, saudara. Dikatakan begini, Jesus rebuke the demon. Jesus rebuke the demon. Terkadang dalam hidup ini kita perlu tengking iblis. Anak-anak saudara yang terikat dengan game addiction is crazy. Kita tidak bisa lakukan secara fisik ini mau apa. Sebentar lagi balik lagi. Karena ada kuasa yang mengikat mereka. It's time for you to rebuke the demon in Jesus' name. Amin. Katakan begini, dengan keras Yesus menegur dia dan lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak ini pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, jadi saudara ayat 18-19 ini saudara harus lihat ada interval time-nya. Jadi ada perbedaan antara ada banyak kerumunan begini, dan waktu di mana Yesus bersama ke-12 muridnya setelah itu. Jadi ayah dan anak yang sudah disembuhkan ini pun sudah pulang semuanya. Entah berapa jam itu yang terjadi. Tetapi yang jelas ayat 18-19 itu ada interval time di mana dikatakan bahwa ada perbedaan. Ya, ketika mereka sendirian bersama dengan Yesus, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu akan dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nothing will be impossible for you. Nothing. Nothing. Tidak ada satu pun yang bisa membuat perkara menjadi impossible, menjadi mustahil bagi Anda. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ayat 21 ini banyak keterangan di Alkitab saudara mengatakan bahwa ayat ini terdapat pada terjemahan bahasa Gerika yang lebih baru. Sedangkan terjemahan bahasa Gerika yang aslinya, yang lebih lama tidak memuat ayat 21. Tetapi untuk saya pada hari ini, saya ingin
sertakan ayat 21 ini karena ayat 21 ini tidak ada masalah untuk saya. Ya, tidak ada masalah sama sekali untuk saya. Kita lihat di ayat yang ke-18 itu mujizat terjadi. Ya, tapi ayat yang ke-21 itu saya akan terangkan, ini merupakan ayat yang diberikan khusus untuk saudara dalam mengalami God's blessing. Jadi bedakan antara God's miracle and God's blessing. Dan saya ingin katakan kepada saudara, dua-duanya tersedia bagi saudara pada hari ini juga. Amin. Oke, the God of small things. Saya ingin berikan satu story background daripada kisah ini. Kalau saudara baca dari mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-13, saudara tahu persis bahwa ya yang mengusir setan dan gagal mengeluarkan iblis ataupun roh-roh jahat daripada anak itu adalah 9 murid yang tersisa. Sedangkan 3 murid inner disciple, inner circle daripada disciple, yaitu Yohanes, Petrus, dan Yakobus itu ada bersama Yesus di Gunung Tabor, saudara. Yang lebih terkenal lagi adalah Mount of Transfiguration, di mana Yesus berubah rupa, sangat mulia sekali, dan ada di sana Musa, ada di sana Elia, bahkan Petrus secara lancang sekali. Karena konsep mereka begini, saudara. Konsep dunia itu selalu bicara begini, saudara. Bigger is better. Kalau saudara memiliki selahan sebidang tanah 200 meter persegi dibandingkan dengan dengan ladang orang lain yang berhektar-hektar, maka yang 200 meter persegi itu tidak ada apa-apanya. Is better yang berhektar-hektar. Kalau saudara tinggal di BTN, saudara, rumah BTN dengan rumah istana di salah satu tempat di dekat-dekat tempat ya di gedung ini. Jelas sekali dikatakan yang dekat gedung ini jauh lebih baik daripada yang kecil. That's the world. Itu dunia katakan bigger is better. Tapi itu tidak berlaku di kerajaan Allah. Jadi kita semua memiliki potensi ataupun kesempatan untuk menjadi saluran berkat Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Amin. Nah, 3 murid bersama Yesus itu ada di Gunung Tabor. Mereka melihat kemuliaan Allah itu dan mereka merasa bahwa mereka better daripada yang 9 itu. Jelas sekali suatu privilege, saudara. Ya, banyak orang malahan sampai menjilat-jilat pemimpinnya, saudara, untuk dekat saja, untuk diajak makan siang saja. Mereka merasa kalau pulang dari makan siang itu mereka merasa lain, beda. No. Kalaupun saudara tidak pernah disapa, tidak pernah diterima kasih, tapi kalau saudara tahu bahwa saudara melakukan segala sesuatu untuk Kristus Yesus, dan Yesus tersenyum selalu melihat integritas Anda dalam melakukan segala sesuatu, itu cukup bagi kita. Amin. Tidak perlu iri, tidak perlu kapan ya giliranku. 3 orang ini merasa dirinya lebih hebat daripada yang 9, saudara. Apalagi setelah mereka turun, mereka mendengarkan bahwa yang 9 ini ngusir setan pun gagal, saudara. Yuk pandangan kita saya ingin bawa saudara bukan kepada 9 orang yang gagal ini. Tetapi saya ingin lihat kepada permasalahan. Seorang ayah dengan anak, tidak tertulis namanya siapa. Tapi Alkitab katakan bahwa anak ini mengalami ayan, ya kita sebut saja bahwa ini keluarga ayan. Nah, ayah dan anak ini, saudara, sudah berusaha berkali-kali untuk, terutama sang ayah, saudara, untuk melihat, untuk membawa anaknya menjadi normal kembali. Akhirnya suatu saat dia dapat kesempatan untuk membawanya kepada 9 murid, kepada rombongan Yesus. Tapi di sana pada waktu itu dia tidak nemui Yesus, tapi dia temui murid-muridnya. Dia pikir pastilah bisa mereka menyembuhkannya. Tetapi ketika dilakukan deliverance ministry itu ternyata gagal semuanya. Entah berapa lama loh pelayanan itu terjadi. Mungkin bisa berapa jam, mungkin bisa berapa hari. Tapi lihat daripada intention, daripada keteguhan hati daripada si ayah. Hari ini saya mau bicara tentang miracles.
Sebab jelas sekali Alkitab menulis bahwa Jesus rebuked the demon and the demon was out. Saya temukan saudara, banyak orang Kristen zaman sekarang ini yang skeptik dan anti dalam mengalami miracle ini. Walaupun mereka sudah Kristen. Padahal Alkitab Anda dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu semuanya memuat miracle and sign and wonders. Biasanya mereka yang tidak percaya ataupun skeptik ataupun yang apatis ini saudara, mereka hidupnya jalan tol semuanya. Mereka tidak pernah ngalami kok anak mereka kerasukan setan, anak mereka diikat dengan game addiction. Mereka tidak pernah ngalami demikian, anak mereka tiba-tiba lahir jadi malaikat begitu saja. Tapi coba saudara, coba tempatkan saudara pada posisi sang ayah ini. Prahara, drama saudara. Tidak pernah bermimpi kalau sang ayah ini punya anak kemudian ya pada waktu mereka beranjak dewasa ini mereka dirasuk setan. Siapa yang mau punya anak model yang kayak gini? Tetapi itu kenyataan yang dialami oleh ayah ini. Bagi saudara yang tidak pernah mengalami drama rumah tangga, saudara tidak appreciate dengan firman Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya mengalami drama-drama di rumah tangga, maka saudara akan aminkan apa yang Yesus lakukan dan apa yang Yesus ingin kita lakukan pada waktu kita masuk dalam drama ini. Saudara, menarik sekali ketika saya tahu bahwa kata-kata love, L-O-V-E itu yang tercatat pada perjanjian lama saudara, tercatat di dalam kitab Kejadian 22 ayat yang kedua. Ngingetnya gampang. Kejadian 22 ayat yang kedua itu berkata kepada, saya bacakan saja, dikatakan begini. Firman Allah kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Itu pertama kalinya. Kata-kata love itu tercatat di perjanjian lama ataupun di Alkitab saudara. Dan saudara tahu skenario, saudara tahu kejadiannya, yaitu ketika Ishak dikatakan yang engkau kasih yakni Ishak, pergilah ya ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, the first word of love in the Old Testament is talk about the love of the Father to beloved Son. Tidak jauh beda dengan Matius 17. Kalau saya tempatkan diri saya untuk kepada satu peran daripada ayah yang anaknya kena penyakit ayan dan demonize ini. Saya tahu persis hati saya hancurnya di mana. Pengharapan mungkin tidak ada lagi. Tinggal setitik saja mungkin. Mungkin dia katakan the last chance. It's only Jesus. Ketika murid-murid gagal, kita tidak tahu berapa jam, kita tidak tahu berapa hari. Tetapi jelas sang ayah tidak pernah give up. Tidak pernah give up akan hal ini. Demikian juga pada waktu Abraham disuruh untuk mengorbankan Ishak, anak yang kau kasihi. Itu pengorbanan yang tak ternilai. Saudara tahu kan, ini merupakan tipologi daripada Allah Bapa mengorbankan anaknya sendiri. Ishak tidak jadi disembelih. Saudara bisa tahu pada waktu sebentar lagi minggu depan kita rayakan hari Paskah. Kita rayakan Jumat Agung. Saya harap saudara respect. Saya harap saudara hormat kepada Kristus, korban Kristus. Tidak ada satupun yang bisa hidup damai sejahtera tanpa membuka hati untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Tidak ada. Kasih seorang bapa. Nah, saya mau bawa saudara sebentar saja, ini tip daripada pernikahan. Saya temukan begini.
Setiap orang tua bisa mengampuni anaknya, walaupun anak itu melakukan apa saja. Setiap orang tua. Tendensi untuk jargon ataupun thanky forgiveness yang dimiliki oleh orang tua kepada anak itu tidak terukur. Anak melakukan kesalahan apa saja, anak mendatangkan drama apa saja, tetap pengampunan diberikan. No matter what, itu kebanyakan, mayoritas orang tua begitu saja. Tetapi saudara, yang heran yang saya temukan dalam rumah tangga yang saya layani, saya konselingi. Ini loh saudara. Perkara suami istri. Andai kata mereka itu sangat loyal, sangat loman sekali untuk memberikan pengampunan kepada anak. Tetapi kalau terhadap istri ataupun suami, perhitungan sekali. Tidak ngomong tentang selingkuh. Selingkuh mungkin berat lah untuk diampuni. Karena itu melanggar identitas ataupun melanggar sumpah kita. Tetapi saudara kadang-kadang misunderstanding. Kita misinterpretation daripada perkataan. Kita tidak mau mengerti bahwa suami kita stres, istri kita stres. Sehingga mereka melakukan sesuatu dan kita tersinggung akan hal itu. Kita bisa marah, kita bisa katakan engkau jahat. Kita bisa vonis dia. Dan kita tarik vonis kita itu sampai bertahun-tahun. Kalau sudah ngomong marah itu saudara-saudara bisa katakan. Muka istri yang kayak Angelina Jolie ini saudara. Sudah tua dia, ganti aja. Saya tidak pernah lihat siapa dia. Ya, seperti bintang film siapa saja saudara. Bisa jadi seperti setan. Saya mau katakan di mana kasihmu? Engkau bisa ngampuni anakmu. Tetapi engkau tidak bisa ngampuni pasanganmu. Yang kau katakan, diberkati di gereja, dikatakan 2 jadi 1. Itulah yang menjadi masalah, saudara. Setelah anak-anak meninggalkan kita emptiness, kita merasa kita hidup dengan musuh kita, sleeping with the enemy. Bukankah lebih baik kita ngampuni? Bukankah kita ini dengan kuasa Roh Kudus, kasih Tuhan, kita bisa melampaui semua ketidakterimaan hati kita terhadap perlakuan partner kita ataupun pasangan kita terhadap kita. Ada beberapa rumah tangga yang sudah disembuhkan daripada itu. Saya bersyukur itu karena anugerah Tuhan yang diberikan kepada saudara. Saudara ngerti akan hal itu. Dan saudara mempertahankan rumah tangga saudara. Congratulations saya mau katakan kepada saudara. Sebab itulah kehendak Tuhan. Tuhan itu adalah kasih. Tapi kalau saudara temukan di Maleakhi pasal yang ketiga, you will be shocked. Dikatakan Tuhan membenci perceraian. Can you imagine if love changed to hatred? Itu cuma karena perceraian. Jangan anggap enteng perceraian. Jangan nunggu anak-anak keluar kemudian katakan that's it, enough. Pertahankan. Karena nafas kehidupan kita ini. Banyak sekali Tuhan akan berikan purpose demi purpose. Saya selalu anjurkan kepada putra-putri saya, anak-anak muda saya katakan begini, setiap panggilan Tuhan itu berbeda. Kalau engkau single, panggilan Tuhan kepada singleness-mu kamu itu benar-benar nyata. Begitu kamu nikah, beda sudah. Sekarang panggilan Tuhan, the purpose of God for you as a husband and wife is totally different. Begitu punya anak, beda lagi. Saudara. Anak 1 beda, anak 2 beda, anak 3 beda, jangan sampai 30. Ya, pokoknya 3 beda, kemudian ketika saudara membesarkan anak-anak keluar dari rumah, itu pun beda. Setiap stages, kita memiliki panggilan the God's purpose. Makanya saudara harus tahu persis apa yang Tuhan kehendaki bagi saudara untuk melakukan ataupun hidup di dalam rencana Tuhan. Nah, balik kepada Alkitab saudara, itu cuma tips saja. Matius 17.
Ayat 18-19 saya sudah terangkan bahwa itu ada interval time, ya ada perbedaan waktu. Kemudian 19 ini, saudara. Dikatakan begini, kemudian murid-murid datang ketika mereka sendirian dengan dia. Bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan ini? Yang menarik di sini, saudara, ketika kerumunan ada itu, saudara. Yesus tidak katakan apa. The class has not begun. Begitu kerumunannya pergi, cuma 12 di sana, the classroom begins. Itu dalam kehidupan saya pun begitu. Apa yang saya pelajari, sometimes, tidak di dalam kerumunan ini. Tapi saya bawa hikmat daripada kerumunan ini. Kemudian ketika saya sendirian, saya meditation ataupun merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu mulai mengajar kehidupan saya. Apapun yang saya pelajari dalam mengenal Tuhan ketika saya sendirian, ketika kerumunan itu sirna dari hadapanku. Discipleship starts when the crowd was left. Nah, apa yang terjadi? Ayat 19 katakan begini. Pertanyaannya adalah, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Saudara, kita ini adalah hasil daripada dosa nenek moyang kita ketika mereka makan ya dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sejak saat itu kejaduan manusia itu paling benci dengan ketidaktahuan. Manusia itu paling demen untuk tahu. Bahkan istilah kepo itu, saudara, hampir semuanya kita miliki. Kita mengingintahukan ataupun kita ingin tahu apa yang terjadi. Bukan cuma terhadap kehidupan kita, terhadap tetangga kita, terhadap teman baik kita. Kita berusaha untuk ingin tahu semuanya. Itu akibat apa? Akibat kita makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, saudara. Nah, justru begini, saudara. Otak manusia itu tidak diciptakan untuk tidak mengetahui. Saudara tahu orang-orang yang gampang tidur, begitu ngantem bantal terus hilang begitu. Salah satunya memang penyakit, tetapi yang lebih positif adalah mereka itu menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Aku enggak tahu, tapi engkau lebih tahu daripadaku. So what? Nah, otak manusia itu kalau ada pertanyaan, saudara, itu bisa menjadi satu penyiksaan kalau pertanyaan ini tidak terjawab. Tetapi Amsal 25 ayat 11 yang saudara akan alami pada pagi hari ini adalah pertanyaan saudara akan dijawab oleh firman Tuhan ini. Oleh perkataan Kristus Yesus sendiri. Siapa yang percaya akan hal itu? Ayat 11 mengatakan begini, perkataan ataupun jawaban yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggang perak. Di pinggan perak, di piring perak itu. Murid-murid juga penasaran, saudara, katakan kenapa kita kok bisa gagal. Saya selidiki, saudara. Tentunya mereka bukan gagal karena bukan kurang perhatian kepada ayah dan anak ini. Murid-murid gagal bukan juga karena kurang empati. Murid-murid gagal bukan karena kurang berdoa. Bahkan murid-murid gagal bukan karena urapan. Saya hadapi juga dalam beberapa saat, saudara. What do you do when you do right and turns out wrong? Itu merupakan satu pukulan, kalau saudara tidak kuat, saudara tidak ngerti rencana Tuhan, tetapi menjadi satu pelajaran yang baik untuk kita lebih maju setapak lagi. Kita duduk di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan, what is your plan, God? What is your will beyond everything that I experience today? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang sehat. Ya, setelah saudara mengalami kegagalan. Pertama, saudara harus bertanya kepada diri sendiri begini. Apa yang kau pelajari, apa yang aku bisa pelajari dari perihal kegagalan ini? Apa sih? Pasti ada pelajarannya. Kita harus temukan itu supaya kita tidak penasaran. Yang kedua adalah pertanyaannya, apa yang seharusnya aku bisa lakukan sehingga hasilnya berbeda?
Ayat 21 tadi dimasukkan dalam firman Tuhan yang dikatakan jenis ini bisa dilakukan ataupun bisa berhasil kalau engkau berdoa dan berpuasa. Mungkin itu yang saudara harus lakukan. Pertanyaan yang ketiga adalah dari siapa aku bisa belajar? Wow. Ayat 18 itu membuat murid-murid yang 9 ataupun yang 12 ini terbuka matanya. Ketika anak itu dibawa kepada Yesus, Yesus cuma ngomong begini, Jesus rebuke the demon. Out! Dan demon itu out. Kemudian mereka katakan begini, dari orang inilah kita harus belajar. Yang keempat, apa yang aku harus lakukan lain kali? Kita tidak boleh menuduh diri kita. Kita tidak boleh memvonis diri kita dengan hal-hal yang negatif karena kegagalan kita. Tetapi kita dengan humble kita katakan, here am I God. Teach me. Teach me. Ajar aku. Never give up for doing right. Never give up. Saudara tahu apa yang saya alami ketika during pandemi is tough. It's very tough. Kadang-kadang saya harus khotbah cuma dengan kamera saja. Saya kelihatannya menguatkan mereka. Padahal saudara cuma tidak tahu kalau saya menguatkan diri saya sendiri. It's so tough. Tapi bukti daripada kehebatan firman Tuhan dan kasih karunia, saya masih bisa berdiri di tempat ini. It's so tough. But we hang on there. So saya tahu bahwa saya lakukan doing right. That's why I never give up for doing right. Ayah ini tidak peduli, dia cuma katakan aku tidak punya apa-apa lagi. Mungkin duitnya sudah habis, tabungannya sirna semuanya. Tetapi dia katakan aku tahu persis di dalam Yesus pasti ada jawaban. Yang memberikan kepada saudara. Permasalahanmu apa saja, dalam Yesus ada jawaban. Never give up. Nah kita lihat sekarang, the master lessons. Apa sih pelajarannya Tuhan? Dikatakan begini saudara, saya ingin berikan kepada saudara, ya coba lihat di depan ini, murid-murid gagal di area di mana mereka bisa lihat. Saya berhenti di sana dulu. Kita lihat itu kenyataan, kita lihat itu realita. Mereka gagal saudara untuk melihat realita di balik realita. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki apa yang tidak bisa dilihat. Andai kata murid salah satu dari 9 itu bisa melihat apa yang mereka miliki, apa yang terkandung dalam nama Yesus, apa yang terkandung dalam kuasa Yesus ini, pasti hasilnya berbeda. Tetapi justru inilah Tuhan memberikan satu pelajaran yang diberikan kepada kita semuanya. Tertulis kok di Matius 17. Untuk kita pelajari. Jadi murid-murid gagal di area di mana mereka bisa lihat karena mereka tidak memiliki apa yang tidak bisa dilihat. Iman, Ibrani 11, adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, pada waktu mereka mungkin ayam penyetan begitu saudara, antara 12 orang dan Kristus sendiri di sana. Ketika murid-murid katakan kenapa kita gagal? Ini Yesus kan baru turun gunung. Pastilah entah itu di utara, entah itu di timur ataupun di selatan, pastilah gunung itu dekat-dekat sana. Pada waktu itulah Yesus langsung memberikan satu ilustrasi. Dia membandingkan antara tingginya gunung itu dengan kecilnya biji sesawi. Iman itu apa yang dikatakan Pak Arifin tadi, iman itu luar biasa bagi orang percaya. Jangan pandang rendah iman yang Tuhan taruh di dalam hatimu. Amin saudara. Tidak perlu banyak-banyak iman. Tetapi sedikit saja bisa mendatangkan dampak yang fenomenal. Gunung pun pindah. Ketika Yesus memberikan satu perumpamaan, perbandingan antara gunung, itu gunungnya di depan.
Jadi murid-murid ini gampang untuk mencernanya, gampang untuk melihatnya. Nah, saya mau berikan kepada saudara the size of mountain and the size of seeds. Tanpa saya sadari sebetulnya Pak Arifin sudah bicara dalam hal ini. Kita tidak ada janjian. Tapi yang jelas adalah begini. The size of mountain itu begitu besarnya. Sehingga kalau saudara itu sedang ada berhadapan dengan mountain itu, saudara tidak bisa lihat apa yang dibalik gunung itu. Visi pun tidak ada karena gunung. Semangat pun tidak ada karena gunung. Hari esok pun sirna karena gunung. Saudara khawatir, saudara panik, saudara nervous dengan kehidupan ini karena saudara melihat gunung itu. Tetapi Kristus katakan begini, andai kata saja kamu punya iman sebiji sesawi, maka janji Tuhan akan terjadi pada Anda. Ini perbedaan yang tidak seimbang. Gunung yang besar dengan dia ambil yang kecil sekali. Kecil sekali. Biasanya dunia selalu mengatakan demikian, permasalahan besar harus ditangani dengan sumber dan usaha koneksi yang besar. Tetapi prinsip kerajaan Allah sangat berbeda sekali. Permasalahan besar, you just need faith. Sebesar biji sesawi. And then, setelah itu katakan kepada mountain, move. And the mountain will move for you. Satu bersama dengan Tuhan itu mayoritas. Daripada 10.000 yang tidak ada Tuhan. Saudara dengan Kristus, dengan Allah Yahweh pencipta kalik dan bumi itu adalah mayoritas. Saya temukan satu hukum perang Israel yang sangat menarik sekali. Di Ulangan 20. Coba lihat di sana, tampilkan saja. Di PowerPoint saya. Dikatakan begini saudara. Ya, apabila engkau, Ulangan 20 ayat 1. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu. Dan engkau melihat, nah ini. Melihat dengan mata kasat. Bahwa kuda, kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu. Berarti musuh saudara itu besar, musuh saudara itu awesome, musuh saudara itu luar biasa. Dan saudara kecil sekali. Tapi Tuhan katakan begini. Maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, ini untuk menguatkan hati semua orang. Dengarkanlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Haleluya. Apapun yang saudara hadapi, musuh sebesar gunung pun, jangan engkau takut, jangan engkau gentar, jangan engkau gemetar, tetapi percaya Tuhan menyertai engkau. Itu iman sebiji sesawi. Kita lihat sih, ya kita lihat contoh-contoh di Alkitab ini, saya beri judul The Underdogs and the Atomic Gods. Kita lihat pasangan yang melahirkan sebuah bangsa yang besar yang namanya Israel ini saudara. Abraham dan Sarah ataupun Abram dan Sarai. Abram dan Sarai. Pasangan yang mandul. Kok yang dipilih yang mandul toh? Kok yang produksi yang blooming, yang seger, yang pokoknya itu yang dipilih kan sebetulnya yang itu. Tapi ini dipilih yang underdog, saudara, yang tidak dilihat oleh mata, yang dikatakan sudah tua, mandul, tidak ngerti apa-apa, sudah tidak berguna, tidak berfungsi, justru Tuhan pakai demikian untuk melahirkan sebuah bangsa besar. Musa dan Firaun. Yang dipilih itu orang yang gagap.
Orang yang starter, loh Harun jauh lebih lancar saudara, kalau bicara tentang kata-kata. Tapi Tuhan pilih Musa. Kaleb yang sudah usia 85 tahun, dia masih meminta. Ya dia katakan berikan gunung ini, give me that mountain. Yang dijanjikan Allah Yahweh untuk bangsaku, untuk klanku. Gideon dari 32.000 yang beserta dengan dia, dipapras 10.000, dipapras lagi dari 300. Lihat di sini, Tuhan tidak butuh yang banyak. Andai kata Anda punya iman sebiji sesawi saja hari ini, you have authority to say to your mountain to move away. Move. Roti boy. Seorang anak kecil yang membawa 5 ketul roti, 2 ikan. Dia bawa, Yesus katakan sambil senyum, this is your lunch. Yes. Dia bawa, dia persembahkan, dia doa, itu bisa memberi makan lebih daripada 5.000 orang, mungkin 15.000 orang. Coba lihat, ini yang saya berikan sangat limited sekali, tetapi ini di underdog, yang tidak diperhitungkan oleh dunia, yang tidak bisa disangka oleh dunia, itu saudara dan saya yang dipilih oleh Tuhan. Saya baru ketemu dengan teman-teman saya hidup di Surabaya ini lama saudara, pada waktu saya belum bertobat. Saya bisa rasakan mama papa saya, punya saya itu dulu orang kuno saudara, kalau merayakan itu nyambut, ya saya punya 3 kakak, salah satu istri daripada Pak Arifin, kakak saya, 3 kakak wanita semuanya, saya paling kecil laki sendiri, can you imagine? Betapa spoilnya saya, ketika saya lahir mereka pesta habis-habisan, mungkin kakak-kakak saya, aku lahir gak dipestain, ini lahir dipestain, meja-mejaan, mereka menyambut saya menjadi malaikat kecil. Beranjak 12-13 tahun, saudara. Malaikat kecil berubah, transfigurasi. Menjadi iblis yang paling menakutkan untuk mama dan papa saya. Tapi kasih karunia Tuhan, saya tidak pernah mimpi untuk Tuhan bisa selamatkan saya. Mau mati berapa kali, overdosis 2 kali. Kecelakaan di Panglima Sudirman itu, pernah jegur di Juanda, saudara. Dengan sepeda motor saya, you name it, I did it. Tapi Tuhan katakan, kamu yang tidak pernah mimpi, aku akan jadikan sebagai hamba. Kalau saya model gini bisa, apalagi saudara, potensi itu jauh saudara. Yang dimiliki saudara itu jauh lebih daripada saya pribadi. Nothing. God can change someone's life. When that person give their life to Christ Jesus. Saya masih ingat tahun 15 Mei tahun 1980 saya serahkan kehidupan saya ke dalam tangan Tuhan. Saya coba ngomong gini, aku tidak punya apa-apa tuh. Sekolahan saya hancurkan, papa mama saya juga tidak bisa, boleh dikatakan sedang susah-susahnya hidup, semua sedang susah. Saya cuma ngomong begini, yang aku miliki, ini bodohnya saya. Dulu saya pikir yang saya miliki itu hidup saya. Ini loh, tidak punya apa-apa, tapi ini. Saya ngomong begini, kalau engkau mau gunakan aku sebagai hambamu, please do it. Sekarang saya tersenyum, hidup ini pun bukan milik kita, setuju enggak? Hidup ini miliknya Tuhan semuanya. Memang mungkin Tuhan tersenyum, Tuhan murah hati katakan aku pakai hidupmu. Walaupun kau ngomong bahwa itu milikmu, tapi aku memang pilih engkau. Itu rencana Tuhan yang sangat luar biasa sekali. Kehidupan saya ini seperti yang dikatakan, yang ditulis di 1 Korintus 1 ayat 26-27 ini. Dikatakan begini, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Amin, saudara. Ini kalau saudara serahkan hidup ini dalam tanganmu.
Jangan tunda. Saudara tuh terlalu sombong kalau ngomong, wes nanti aja lah kalau sudah anak-anak ninggalin rumah, kalau aku ndak ada kerjaannya baru aku ngelayani Tuhan. Listen. Selama nafas masih melekat dalam tubuh kita, seharusnya itu kesempatan kita gunakan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Kita lihat sekarang benih, ya, biji mustard ini. Biji mustard itu digunakan oleh Tuhan pada waktu dia lihat murid-murid ini bertanya, saudara. Why they fail? Biji mustard itu tidak seharusnya dipandang rendah. Sebab biji itu ada kehidupan, seperti tadi dikatakan Pak Ari. Gunungmu itu tidak ada hidup. Untuk saya begini, gunungmu itu tidak akan bertambah. Ya. Tapi imanmu bisa bertambah. Tambah imanmu, jangan tambah beban beratmu. Ya. Tambah imanmu. Harus lebih dynamit lagi. Harus lebih dinamik lagi. Harus lebih hidup lagi. Sedangkan gunungmu itu tidak bisa tumbuh. Tidak bisa bertambah. Tidak bisa hidup lagi. Tetapi dari biji mustard ini bisa menjadi tanaman, bisa menjadi ladang. Saya tidak bicara tentang biji, saudara lihat biji itu kecil sekali. Tetapi tanaman mustard itu loh. Bagi saudara yang selalu kebentur dengan pengetahuan, istilahnya kalau ngomong sawi itu kebayang sayur sawi, itu bukan loh saudara. Kalau saudara makan hotdog, ya, saudara kasih kecap sama mustard, itu yang kuning-kuning, nah itu mustard. Nah itu saudara tanamannya, bunganya. Tapi kalau sudah disebar begitu, cepat sekali menjadi ladang. Dari biji menjadi tanaman, menjadi ladang. Itu dikatakan betapa dinamikanya iman kita. Iman kita bisa bertumbuh begitu luas, begitu bagus, begitu hebat. Tidak pernah dihitung, tapi Tuhan selalu memberkati apa yang kecil. Dan apa hasilnya? Ayat 20 katakan begini. Takkan ada yang mustahil bagimu. Nothing is impossible for you. Nothing ini adalah no things. Saya mau tanya kepada saudara, seberapa banyak Anda percaya akan pribadi Yesus dan pengajarannya? Seberapa banyak? Kalau saudara terima semuanya firman Tuhan, ya dan amin. 66 buku ini, saya katakan saudara akan diberkati. Tetapi banyak orang Kristen sekarang, bahkan tidak sekarang saja. Saya temukan Thomas Jefferson. Thomas Jefferson ini salah satu presiden Amerika yang sudah pensiun. Dia tidak ada kerjaannya, tapi dia cinta firman Tuhan. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia adalah orang yang pertama copy paste. Lebih terkenal Kopas. Copy paste saudara. Firman Tuhan yang diucapkan oleh Kristus. Dia memiliki satu pengertian begini. Andai kata setiap orang menerima pengajaran Kristus, maka moral mereka akan berubah menjadi baik. Mereka menjadi orang-orang baik. Makanya dia punya ide saudara untuk membuat Bible sendiri. Dia potong semua pengajaran Kristus seperti Sermon of the Mount. Dia potong di sana, dia lengketkan di satu kertas. Dia koleksi kertas itu, akhirnya saudara terciptalah Jefferson Bible. Tetapi anehnya dalam Alkitab ini, Thomas Jefferson membuang semua mujizat yang dilakukan oleh Kristus. Bahkan dikatakan resurrection pun tidak dimasukkan di dalam Bible dia. Dia tinggalkan ayat-ayat yang merupakan satu pembuktian bahwa Kristus ilahi. Saya mau katakan jujur, Anda tidak bisa menerima hanya Kristus yang penuh dengan ajaran benar, ajaran baik dan bermoral. Tetapi kalau Anda mau menerima ke-66 buku ini saudara di dalam Alkitab saudara,
Saudara harus terima juga dengan hati yang lapang bahwa Kristus yang ilahi, Kristus yang masih aktif melakukan mujizat, Kristus yang masih memberkati saudara dengan tanda-tanda ajaib, Kristus yang melakukan hal-hal yang mustahil itu bagi kita semua orang yang percaya kepada Dia. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Kristus. Beri tepuk tangan saudara. Justru pengalaman Anda di dalam menerima blessing Tuhan, miracle Tuhan inilah yang menyebabkan saudara-saudara excited ikut Tuhan. Jangan cuma excited kalau tetanggamu yang ngalami. You have to, saudara harus robek hati yang penuh dengan agama ini. Saudara katakan, aku juga mau mengalami engkau seperti dia alami. Pada waktu saudara mengalami demikian, pengikutan saudara kepada Kristus itu beda. Saya bisa bertahan bertahun-tahun. Tahun ini 44 tahun saya mengikut Tuhan. Melalui segala macam drama yang boleh saya katakan. But I stay strong. Karena apa? I know tangan Tuhan itu tidak pernah nolak. Kalau saya katakan begini, help me Lord. Tuhan pegang. Kemarin saja saya sudah ngalami God's blessing. Kemarin. I have no idea how to solve this problem. But when I pray, when I believe, when I trust in His character, His integrity, I got what God's name, God's blessing. Tidak ada di PowerPoint, tetapi saya yakin percaya begini. Saya ingin terangkan kepada saudara mengenai God's blessing dan God's miracle. Kalau saudara tangkap ini, banyak gunung-gunung akan terlempar ke dalam dasar lautan itu hari ini juga. Siapa yang percayakan hal ini? Saya ingin saudara hidup dalam miracle. Saya ini contoh. Saya berani ngomong begini. Bukan karena saya kekurangan teologi lain. Tapi saya ingin berikan kepada saudara. Saya lihat cucu saya, Tuhan berkati. Ya, berkati saya dengan precious girl, baru lahir satu bulan yang lalu, cucu cewek saudara. It's so cute. Ketika saya lihat dia, ketika saya gendong dia, saya ini 63 tahun saudara. Yeah. Saya mau ngetes diri saya sendiri, lupa ndak lu jadi daddy ya, gantiin popok diapers anak kecil. Wah seneng saya saudara, begitu dia tahu, saya tahu dia, I'm sorry, spoil your lunch. Ya, dia pupu begitu, saya ambil, saya buka semuanya bajunya dia, saya masih lihai saudara, saya masih jago juga gantiin popok. Saya bangga terhadap diri saya sendiri. Cuma setelah diaper saya pasang, saya lupa ngambil bajunya dia. Saudara. Dia ada di satu meja begitu, bajunya dia di kamar mamanya. Saudara. My God, saya pikir ini gimana ini? Ya sudah saya ambil saja anaknya, saudara, saya bawa ke sana. Saya pikir-pikir lagi, lu sudah ada umur, ya. Lu bukan daddy lagi, lu engkong. Ya. Makanya lupa saudara kalau belum ada bajunya saya siapin. Nah kalau boleh saya katakan, enggak tahu nih larinya kemana, saya lupa apa yang saya mau sampaikan kepada saya. Ya, God's miracle dan God's blessing, langsung aja. Ya. Ayat 21 mengatakan demikian, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saudara lihat dari mulai ayat 14 sampai 20, itu miracle terjadi. Tidak 21. Ketika Yesus mengatakan, demon out, langsung out. Kalau boleh saya kategorikan itu adalah miracles. Setuju dengan saya? Tidak ada satu pun yang dilakukan oleh si ayah. Si ayah tidak bawa bakpao, bakcang, apa saja kepada Yesus. No, nothing. Tapi Yesus katakan kepada demon yang ada di dalam anak ini, you out. Out seketika. That's miracle. Miracle terjadi, mujizat terjadi kalau tidak ada partisipasi ataupun andil saudara di dalam mendatangkan miracle itu. Di dalam mendatangkan mujizat itu. Saudara tidak lakukan apa-apa kok. Seperti perempuan yang disiksa oleh roh juga,
yang 18 tahun yang bungku ini. Ketika Yesus melihat dia panggil wanita. Dia katakan, demon out, woman you are loose today. Seketika itu juga dikatakan, perempuan itu normal. Dia bisa melihat pertama kali mata ketemu mata. Setelah 18 tahun, dia dijajah oleh iblis. That's miracle. But blessing totally different. Blessing ini saya mau ngambil contoh 10 orang kusta. Ketika mereka tahu Yesus lewat ke 10-10-nya, bikin simfoni katakan, anak Daud, kasihanilah kami. Yesus berdiri di sana lihat ke 10-10-nya. Dia enggak ngomong, demon out. No. Dia cuma ngomong begini, pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam. Nah 10-10-nya juga desperate semuanya, enggak ada no way out. Ya taat saja. Tadi Pak Arifin ngomong obedience is the key. Yes, obedience is the key to bring God's blessing upon yourself. Ketika 10-10-nya berangkat menunjukkan, dikatakan dalam firman Tuhan, di tengah jalan mereka sembuh semua. Nah ini kan ada partisipasi dan andil saudara mendatangkan mujizat itu. Setuju enggak? Saudara harus taat, saudara harus menunjukkan dirimu kepada Tuhan. Kepada imam. Tapi kisahnya mengatakan bahwa satu saja yang balik kepada Yesus untuk say thank you. Sometimes we ask God, we pray. Kita minta mujizat Tuhan, mujizat terjadi. Sedangkan Roh Kudus bisiki, yang kamu terima, yang kamu butuhkan ini blessing. Jadi mesti ada syaratnya. Mungkin kamu belum melakukan ini, makanya kamu tidak nerima semua. Sometimes kita berusaha untuk merasa bahwa kita membutuhkan God's blessing, kita lakukan ini, kita setia melayani, kita bertahan begini, melakukan ini. Tapi kok tidak terjadi? Sedangkan Tuhan Yesus katakan begini, one day I will do it as a miracle for you. Jadi waktu berperan sekali dalam mujizat yang saudara akan alami. And I know today is that time. Waktu itu adalah hari ini. Memang firman Tuhan ini bukan untuk semua. Tapi saya yakin percaya satu hal. Andai kata Anda punya sedikit pengharapan, punya iman sebesar biji sesawi saja. Hari ini saudara bisa bangkit berdiri, saudara bisa angkat tangan dengan hati percaya, mulut mengaku, saudara katakan, my mountain move, maka itu akan move daripadamu. Siapa yang percayakan hal itu? Mari bangkit berdiri saudara, bangkit berdiri. Saya mau tunjukkan satu ayat yang terakhir daripada PowerPoint saya, tunjukkan. Yang terakhir, ini yang saya percaya. Coba lihat di sini. Kalau saudara pernah berpikir demikian, Tuhan itu kok menahan ya kebaikannya. Dia bisa lakukan loh. Tetapi dia tidak lakukan dan dia rasanya dia menahan sesuatu untuk saudara. Bagi saudara. Saya mau katakan kepada saudara, buka mata saudara hari ini. Mungkin God's blessing, mungkin mujizat Tuhan ataupun God's miracle yang Tuhan ingin lakukan. Tetapi satu hal, saudara tidak bisa ya katakan bukan blessing, bukan miracle. You know what? Mazmur 84 ayat 12 katakan begini. Baca sama-sama yuk, sudah lama kita tidak baca firman Tuhan. Ya saya tunggu saudara, ayatnya ada di sana. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Sekali lagi yuk, sekali lagi. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. He never withhold for those who walk uprightly. Saat ini pejamkan mata saudara,
pejamkan mata saudara. I know, semua daripada kita termasuk saya banyak pertanyaan, banyak keraguan. Tetapi saya inginkan saudara keluar dari ruangan ini menjadi orang percaya yang sejati. Mungkin saudara tidak punya banyak. Mungkin saudara tidak mengenal teologi yang banyak-banyak. Tetapi saat ini saudara percaya bahwa Kristus sanggup untuk menolong aku. Setiap mata terpejam. Kira pasan diri. Saya inginkan saudara yang mengirim mujizat Tuhan hari ini. Tolong angkat tangan saudara, tidak ada yang melihat kau. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oh, thank you, thank you, thank you. Izinkan saya untuk memanggil saudara yang mengangkat tangan untuk maju ke depan. Yuk, maju ke depan. Saudara akan mengalami mujizat. Saudara akan mengalami God's blessing hari ini juga. Maju ke depan, thank you. Saudara, pada waktu ayah ini hendak memintakan anaknya untuk disembuhkan. Dia tidak malu, dia tidak gengsi lagi. Dia tidak ingin dikatakan begini, oh nanti apa kata orang. Nothing. Dia katakan kepada situasi dia. Dia katakan, aku ingin pulang disembuhkan. Anakku akan disembuhkan. Saya undang untuk para pelayan hamba Tuhan di sini. Kalian memang muda-muda, tetapi saya yakin percaya urapan Tuhan ada di atasmu. Pengertian ataupun mujizat terjadi saat ini juga. Kirabasyakatara. Berdoa saudara yang maju berdoa. Saat ini katakan sama-sama kepada saya. Bersama dengan saya katakan kepada mountainmu. Kepada gunung permasalahan. Katakan move. Move. Pindah. Minggat. Dalam nama Yesus. Oh Bapa. Mari kita sembah dia. Bawa. Mujizat terjadi oleh karena hadirat Tuhan ada. Kinamaya takaral. Silakan doakan Nancy. Yang lain silakan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku. Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku. Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia. Oh, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku. Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup.
kalaupun belum ada tumpangan tangan daripada manusia, saudara harus tahu ada tangan yang lembut, tangan Tuhan menumpangi tangan sendiri di atas kepala saudara, mengikat saudara, mengangkut saudara, memegang saudara. Dalam nama Yesus, katakan kepada gunung permasalahanmu, pindah, pindah gunung permasalahan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan mujizat di tempat ini. Thank you so much. Oh Bapa, berikan Tuhan kelepasan, kelegaan. Kirapasyataralabashikataralabasata. Yekaralabasikataralabasata karal. Saya juga ingin mengajak semua yang nggak maju, kalian tetap bisa berdoa. Saya percaya tetap ada masalah dalam kehidupan saudara. Mungkin ada masalah ini dan itu. Tetap berdoa untuk masalah saudara. Bahwa percaya bahwa Kristus tidak pernah meninggalkan dan Kristus sangat mendengar doa saudara. Setia sampai akhir hidupmu. Mari setiap jemaat Royal, mari saya ajak semua untuk mengambil roti dan anggur. Saya pernah bertanya pada Pak Timotius Arifin, di mana kami dulu pernah melakukan ritual sakramen Perjamuan Kudus, itu adalah sebulan sekali. Tapi sewaktu di kebaktian Royal ini dilakukan setiap minggu. Saya sempat bertanya esensi dari Holy Communion, dari apa yang kita lakukan, apa yang kita akan lakukan sekarang ini. Saya bertanya, kenapa mesti tiap minggu untuk melakukan ini? Dan sewaktu saya mendengar jawabannya, saya di saat itu juga bertobat dari kepintaran saya, dari keidealisme saya. Dia berkata begini, segala sesuatu yang kita lakukan dari awal puji-pujian sampai pada sermon, pada saat message Tuhan dibagikan pada kita, tetapi kalau kita miss, kita tidak pernah mengingat apa yang Kristus kerjakan kepada kita di kayu salib, itu semua tidak ada kekuatannya. Untuk itu saudara, hari ini kita belajar banyak bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat detail. Bahkan kalau saya, berikan saya waktu bentar ya. Bahkan kalau saya melihat taku saya, ya, om saya bisa 40 tahun, 44 tahun mengiring Tuhan. Saya dengar cerita dari memang mama saya dan tante saya, bahwa sebenarnya om saya Hani Yasaputra ini dulu itu sangat durhaka sekali. Roh kedurhakaan itu roh kedurhakaan itu ada di dalam masa muda dia. Kebut-kebutan, pulang malam, dan bahkan dia bilang sendiri tadi, kematian itu sudah berapa kali Tuhan selamatkan dari hidupnya dia. Dan kalau saya bisa melihat sebuah contoh bahwa
dia diseberangkan dari kerajaan gelap menuju kerajaan terang. Dan di mana dia bisa menjadi pemberita Injil, pemberita kabar baik. Hari ini juga, saya melihat keajaiban Tuhan yang berjalan. A walking miracle. Dan saya juga melihat bahwa blessing Tuhan itu bukan cuman dia terima, tapi dia juga menjadi blessing untuk orang lain. Bahkan hari ini untuk kita semua. Di message ini juga saudara, saya mau encourage kita semua. Bahwa sewaktu kita menerima Kristus, sewaktu kita percaya Kristus, kita ini a walking miracle. Every day. Mujizat yang berjalan. Katakan bersama-sama Royal Family. Kita ini adalah mujizat yang berjalan. 3, 2, 1. Kita ini adalah mujizat yang berjalan. Dan kalau kita tadi ngomong blessing. Kita bukan cuman hanya your blessing for me Tuhan. Tapi kita bisa menjadi blessing untuk orang lain. Tapi saya mau bilang pada saudara, ini semua tidak akan terjadi kalau Kristus tidak mati di kayu salib dan bangkit untuk kita. Untuk itu mari kita angkat roti. Thank you Tuhan, kalau Engkau memberikan dirimu sebagai benih yang terbaik. Benih tidak ada cacat dan celah. Dan kebenaran-Mu itu untuk kami Tuhan, bahwa kami tahu benih yang terbaik itu ditanam di tanah Golgota, Israel. Dan kami lihat, kalau 2000 tahun kemudian, kami bisa berada di sini di Wiyung, Surabaya, mengagungkan Engkau, memuji Engkau, percaya dengan Engkau. Bahkan kami inilah Kau panggil anak-anak-Mu. Kami melihat begitu besar Tuhan, kasih-Mu dan kuasa-Mu, kebangkitan-Mu. Di 2000 tahun kemudian yang kami rasakan hari ini Tuhan. Untuk itu Bapa, kami sekarang ingin mengingat Tuhan apa yang Kau lakukan di kayu salib. Mari saudara, angkat roti di tangan kanan kita. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan rasa ucapan syukur. In Jesus' name, mari makan. Mari angkat cawan anggur ini di tangan kanan kita. Demikian Kristus juga mengambil cawan. Sesudah Ia makan, lalu Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan yang di atasnya kita menaikkan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari, dalam beberapa menit ke depan, mari kita ucapkan syukur atas sekali Kristus. Kini aku percaya pada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku panggilanmu, ku
berdoa berkat untuk saudara, tapi sekaligus ingin mendoakan yang berulang tahun di bulan Maret dan yang merayakan anniversary di bulan Maret. Mari siapapun yang berulang tahun di bulan Maret dan di anniversary di bulan Maret boleh mengangkat tangan. Dan bagi yang anniversary boleh gandeng suamimu dan istrimu, angkat tangan berdua. Sebelum saya doa berkat, saya akan mendoakan kalian semua. Bapa, kami berdoa pertama untuk yang berulang tahun Tuhan. Rancangan-Mu sempurna Tuhan, dari rahim ibu mereka, Kau sudah investasikan bahwa kerajaan Allah ada di hidup orang ini Tuhan. Di hidupmu, Kau akan jadi berkat untuk banyak orang. Bahkan Kau adalah mujizat yang berjalan, yang orang akan saksikan bahwa Engkau menyembah Tuhan yang hidup. Dalam kehidupanmu, Kau akan selalu dilingkupi oleh hikmat Tuhan, pengertian dari Tuhan, dan pengetahuan dari Tuhan. Untuk bisa membedakan di bumi ini, di dunia ini, apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang menjadi bukan kehendak Tuhan. Engkau akan menjadi bijaksana karena roh pribadi Kristus tinggal di dalammu. Roh Kudus akan selalu bisikan apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidupmu. Dan di situ kau akan berinteraksi dengan banyak orang. Dan setiap orang yang berinteraksi dengan engkau akan merasakan perbedaan yang begitu signifikan. Karena yang kau bawa dalam kehidupan orang itu bukanlah dirimu sendiri, tetapi kerajaan Allah. Value-value-nya, budaya-budayanya akan kau tularkan semuanya. Kau akan menjadi kingdom influencer bagi dunia ini yang fokusnya cuman I, me, myself, and I. Tapi engkau akan menjadi influencer bahwa Kristus Yesus, Sang Raja, telah mati, bangkit, dan hidup di dalammu. Dan aku berdoa Tuhan, untuk siapapun yang anniversary, berapa tahun pun, meskipun ada yang masih muda dalam pernikahan mereka, ataupun yang sudah ada umur dalam pernikahan mereka, kami percaya Tuhan, di setiap musim kehidupan mereka, Kau beserta dengan mereka. Tidak ada sedetik pun Kau tinggalkan mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tahu bahwa dunia, iblis, dan kedagingan itu akan selalu merusak instansi pertama, yaitu pernikahan. Tapi kami percaya juga dengan kuasa darah-Mu dan kuasa salib-Mu Tuhan, Kau akan jagai selalu mereka. Kau akan selamatkan mereka dari tipu daya muslihat iblis Tuhan. Dari tipu daya nafsu dunia Tuhan. Aku percaya Kau akan lindungi mereka. Bahkan pernikahan mereka akan menjadi role model untuk anak-anak mereka. Anak-anak mereka akan melihat Kristus di dalam pernikahan mereka. Suami istri ini akan melihat Kristus di antara mereka. Bahkan orang tua, mertua akan melihat Kristus di pernikahan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan saya undang semua untuk mengangkat tangan. Berkat Tuhan, mujizat Tuhan yang terbesar dan terindah telah diberikan padamu. Yaitu pribadinya sendiri menyeberang dari kerajaan terang menuju kerajaan gelap dunia ini. Bahkan ke kematian yang paling gelap. Tapi itu semua dia lakukan supaya saudara bisa nyebrang juga dari kerajaan gelap menuju kerajaan terang. Dari kehidupan yang mati menjadi kehidupan yang sangat hidup di dalam Kristus Yesus. Dan terimalah berkat ini dengan imanmu. Dengan imanmu, jangan pernah remehkan imanmu. Iman sebesar biji sesawi akan memindahkan gunung. Dan bahkan Tuhan Yesus Kristus itu telah memindahkan gunung dosamu. Gunung pelanggaranmu telah Dia pindahkan semua. Dan ditembakkan pada Dia semua. Untuk itu saya percaya semua menerima kuasa kebangkitan dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus akan tergenapi di dalam hidupmu dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang terima, yang percaya, katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, saudara. Tuhan berkati semua.